Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Omah Lombok. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman tentang salah satu unsur yang dia berperan cukup penting dalam pertumbuhan tanaman ya. Unsur itu adalah magnesium ya. Karena kebetulan saya kemarin berkeliling ladang ada beberapa tanaman yang menguning di daun bawah ya. Indikasinya ini adalah kekurangan magnesium. Oke, kita bahas lebih lanjut tentang apa itu magnesium ya. Karena magnesium adalah salah satu unsur yang membantu keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Kok bisa? Ya, nanti kita bahas ya. Oke, teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar menerima notifikasi info-info terbaru dari channel Omah Lombok ya. Oke, teman-teman simak sedikit info dari kami tentang magnesium. Oke, teman-teman, magnesium ya. Sebelum kita bicara panjang lebar tentang magnesium, kita mencoba mengulas sedikit tentang posisi magnesium itu ada di mana. Jadi kalau kita bahas tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh tanaman dalam bertumbuh berkembang, itu ada sekitar 16 ya, 16 kalau tidak salah. Kalau salah mohon dikoreksi ya di kolom komentar. Ada sekitar 16 kalau tidak salah ya. Jadi unsur yang harus dipenuhi tanaman adalah ada 16 unsur ya. 16 itu terbagi menjadi dua, ada unsur makro, pupuk makro, dan unsur mikro ya. Kemudian di makro itu terbagi menjadi dua, ada makro primer dan makro sekunder ya. Di makro primer kita mengenal adanya NPK ya, nitrogen, fosfat, kalium, itu untuk makro primer. Kebutuhan tanaman untuk makro primer adalah yang paling banyak ya, sekitar antara 60-70% kebutuhan tanaman tergantung dengan tiga unsur tersebut NPK ya. Kemudian makro sekunder itu sekitar kebutuhan 20-30%. Yang termasuk kategori makro sekunder adalah kalsium. Nah ini magnesium dan sulfur ya. Kalsium, magnesium dan sulfur itu masuk kategori makro sekunder atau yang kebutuhan tanamannya bersifat menengah ya, kebutuhan sekitar 20-30%. Sisanya adalah mikro ya. Mikro itu kebutuhan sekitar 2-5% kebutuhan tanaman, jadi sebagai pelengkap unsur di dalam tanaman ya. Itu ya sedikit ulasan tentang di mana posisi magnesium ya. Magnesium ada di makro sekunder, kebutuhan sekitar 20-30% kebutuhan tanaman. Oke, kita bahas tentang magnesium ya, karena di video ini kita akan bahas tentang magnesium. Jadi magnesium itu berfungsi sebagai pembentuk zat hijau daun atau klorofil ya teman-teman ya. Dia itu berperan membentuk, sekali lagi, klorofil, zat hijau daun. Ketika zat hijau daun sudah terbentuk, maka dia berperan sebagai laju fotosintesa tanaman ya. Jadi ketika magnesium sudah terpenuhi, maka otomatis akan membentuk klorofil atau zat hijau daun. Ketika klorofil di dalam tanaman sudah terbentuk, maka akan terjadi fotosintesa. Fotosintesa itu adalah proses penyerapan energi matahari atau proses penyerapan karbon dioksida yang dibantu oleh sinar matahari untuk dirubah oleh tanaman menjadi karbohidrat dan glukosa. Pentingnya karbohidrat dan glukosa adalah sebagai sumber cadangan makanan bagi tanaman ya. Di sisi lain, ketika proses fotosintesa sudah berjalan dengan baik atau berjalan dengan sempurna, maka tanaman itu juga akan melepaskan, di saat terjadinya proses fotosintesa, maka akan melepaskan oksigen ke dalam udara ya. Jadi kenapa tadi saya bilang bahwa magnesium itu adalah unsur yang dia membantu kelestarian kehidupan di muka bumi, karena tanaman yang sehat dengan ketersediaan klorofil yang cukup tersedia karena ada unsur magnesium tadi, maka dia akan sempurna fotosintesanya dan akan mengeluarkan oksigen ke dalam udara dari proses hasil fotosintesa. Itu ya teman-teman ya.
analoginya siklusnya seperti itu. Proses kenapa kok magnesium itu cukup penting bagi kehidupan di muka bumi, karena dia berperan untuk melepaskan oksigen dari proses fotosintesa tanaman ke dalam udara untuk kita hirup, teman-teman. Yang kita hirup ini kan salah satunya adalah dari bantuan magnesium ya. Oke, magnesium juga bersifat basa, teman-teman, jadi dia bisa membantu menetralkan tanaman yang asam ya. Oke, lebih lanjut kita bahas tentang magnesium. Ciri-ciri tanaman yang kekurangan magnesium seperti apa? Biasanya tanaman itu akan cenderung menguning di daun-daun yang bawah, teman-teman ya. Kenapa? Karena magnesium banyak diangkat ke atas ke daun-daun muda, sehingga ketercukupan magnesium di daun-daun bawah itu akan cenderung menguning. Biasanya dia akan menguning di daun, tetapi di tulang daunnya itu masih hijau ya, karena kekurangan magnesium tadi ya. Jadi ketika kekurangan magnesium, maka unsur magnesium akan banyak terangkat ke atas ke daun-daun muda, tetapi daun-daun yang tua itu biasanya akan menguning karena kekurangan unsur tersebut ya. Ciri-cirinya seperti itu, teman-teman ya, kekurangan magnesium. Jadi fotosintesanya nanti akan terganggu, dan nanti pertumbuhan tanaman juga akan terganggu karena penyerapan karbon dioksida dari udara ke tanaman dan akan diubah menjadi karbohidrat dan glukosa juga akan terganggu, sehingga ketersediaan cadangan makanan bagi tanaman juga akan berkurang. Oke, setelah kita tahu ciri-ciri tanaman kekurangan magnesium seperti apa, makanya kita harus aplikasikan magnesium ya. Kita kebetulan mau aplikasi magnesium dengan magnesium sulfat ya, teman-teman ya. Seperti ini kita campur dengan pupuk mikro sebagai pelengkap kebutuhan nutrisi tanaman, sekaligus kita campur dengan unsur kaliumnya karena kebetulan tanaman kami sudah memasuki masa generatif, jadi harus banyak unsur K-nya, unsur kaliumnya untuk pembungaan dan pembuahan ya. Itu kita campur dengan unsur itu ya. Jadi aplikasi kali ini kita pakai magnesium sulfat untuk menambah unsur magnesium di dalam tanaman, kemudian saya tambah dengan pupuk mikro sebagai pelengkap ya kebutuhan nutrisi tanaman, dan juga sebagai daya tahan imun tanaman terhadap segala macam penyakit, salah satunya dengan pakai pupuk mikro ya, teman-teman. Kemudian kita tambah kalium untuk menambah ataupun membantu proses pembungaan dan pembuahan tanaman agar bisa lebih maksimal lagi, teman-teman. Untuk dosis magnesium sulfat saya pakai 2 sendok per 1 tangki 16 liter ya, agak banyak aja, 2 sendok, lebih sedikit tidak apa-apa, dibuat 2 sendok muncu ya, kalau istilah orang Jawa itu 2 sendok muncu. Kemudian pupuk mikro saya pakai 1 tutupnya, kaliumnya saya pakai 2 tutup, kita mix, kemudian kita spray. Oke teman-teman ya, itu sedikit informasi tentang magnesium ya. Jangan lupa bahwa magnesium cukup penting, jadi harapan saya adalah teman-teman rutin untuk aplikasi ini, paling tidak bisa dibarengkan dengan ketika kita spray nutrisi ke dalam tanamannya. Atau kalau teman-teman menemui tanamannya sudah beranjak menguning ya, kita coba aplikasikan, masukkan lagi magnesium agar tanaman bisa lebih hijau lagi, bisa segar lagi, proses fotosintesanya bisa lebih maksimal lagi, dan kita juga membantu keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Oke teman-teman, itu sedikit dari saya terkait dengan magnesium, semoga bermanfaat. Yang baru gabung sekali lagi silahkan subscribe, dibantu untuk bunyikan loncengnya agar channel ini bisa lebih berkembang, bisa bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan dibagikan ke teman-teman para petani agar bisa menginspirasi ataupun bisa menambah wawasan baru bagi teman-teman dan khalayak alami dalam hal berbudidaya pertanian. Oke teman-teman, salam sehat buat teman-teman, salam sehat buat tanaman teman-teman, terus berikhtiar. Assalamualaikum.